Allahu 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 Allah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Semoga Allah pertemukan kita dalam rangka mencari ridha Allah di dunia ini dan dikumpulkan kelak bersama-sama nanti di surga insyaallah. Amin. Ikhwan barakallahu, tema kita membela Islam. Apakah Islam perlu dibela? Padahal Islam merupakan kebenaran mutlak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar Islam, maka Allah tidak butuh dengan orang yang seperti itu. Dan di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang rugi. Pertanyaannya, mengapa kita menjadi orang muslim? Dari 7 miliar lebih manusia di dunia, kita termasuk yang masuk kategori orang muslim. Kira-kira 1/4 dari penduduk dunia lah itu orang muslim. Maknanya dari 4 orang, 3 kafir, 1 muslim. Dan yang 1 itu kita ini. Mengapa kita menjadi muslim? Sekalian, mungkin di antara kita ada yang tadinya non-muslim masih Islam. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya setiap manusia ini Allah jadikan mereka itu muslim saat dia lahir sampai dia balik. Karenanya prioritas hidup yang harus senantiasa kita sadari bukan cuma cari makan, bukan cuma cari pekerjaan, bukan cuma hanya menumpuk kekayaan, tetapi hakikat hidup kita adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang benar. Makanya orang tua yang benar, mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hamba yang saleh selalu berdoa untuk meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah dari keturunan dan istri-istri kami anak-anak yang qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Bukan sebatas anak yang pintar, bukan sebatas anak yang cerdas, bukan hanya sebatas anak yang cakep, bukan hanya sekadar anak yang nanti berprestasi dalam urusan duniawi. Yang kita minta apa? Qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Senantiasa di atas jalan yang benar. Sementara hari ini kita lihat banyak orang tua yang salah kaprah menyekolahkan anaknya untuk apa? Hanya sebatas jadi dokter, jadi insinyur. Bahkan kemarin saya memberikan ceramah, saya tanya ada anak kecil, kamu cita-citanya apa? Jadi chef.
Cuma tukang masak. Astagfirullahaladzim. Rendah amat cita-citanya. Sekalian, kebanyakan orang seperti itu sekarang ini. Bagaimana akan menjadi anak-anak qurrata a'yun kalau anak-anaknya hanya diharapkan untuk sukses duniawi saja? Padahal harapan kita bukan seperti itu. Qurratu a'yun kalau anak itu mengenal Allah. Qurratu a'yun kalau anak itu mengikuti ajaran Rasulullah. Qurratu a'yun kalau anak itu senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Dia selalu dekat dengan Al-Quran. Selalu kemudian terhubung kepada Allah. Apalagi sampai anak itu hafal Quran. Itu baru qurratu a'yun. Kemudian dia berprestasi dalam sekolahnya. Dia baik di masyarakatnya. Qurratu a'yun. Betapa senang orang tua melihat anak-anak seperti ini. Makanya sebelum anak kitanya dulu sebagai orang tua harus mencontohkan yang benar sebagai muslim untuk mengharapkan anak keturunan kita nanti lahir anak-anak yang qurratu a'yun. Tapi tidak cukup sebatas itu sekalian. Kita minta kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kemudian anak-anak itu akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sebatas pemimpin masyarakat secara umum, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Mananya apa? Dia harus menjadi tauladan. Dia harus menjadi penggerak. Dia harus menjadi pioner di dalam membawa kebenaran. Inilah anak-anak yang kita harapkan ke depan. Karena itu barakallahu kita sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu yang nanti akan lahir keturunan-keturunan dari kita atau sudah lahir keturunan-keturunan dari kita berharap lahirnya mereka ini generasi Rabbani. Kalau Bapak Ibu lihat kenyataan di atas, apalagi dalam dunia politik, ngeri. Ya, apalagi dengan konspirasi internasional lebih ngeri lagi. Karena Amerika setelah melihat kejatuhan Rusia di Afghanistan, tidak menyangka mereka salah satu kekuatan besar dunia runtuh di tangan mujahidin. Mereka melakukan invasi ke Afghanistan dengan kekejaman yang luar biasa. Lebih dari 1 juta orang muslim yang terbunuh oleh kekejaman beruang merah Rusia itu. Tapi berujung dengan kekalahan mereka dan runtuhlah kekuatan Rusia. Ya, tembok Berlin jatuh, Balkan berkeping-keping. Sampai Gorbachev mengatakan kita telah salah perhitungan di dalam menginvasi Afghanistan. Dan itu pelajaran kita menyaksikan sendiri. Ya, umat Islam menang tanpa memiliki kekuasaan. Tetapi itulah kebesaran Allah SWT. Melihat kenyataan itu, Amerika melakukan evaluasi menyeluruh. Dan mereka menempatkan dirinya sebagai polisi dunia. Ya, kemudian diciptakanlah New World Order. Yang intinya adalah mereka melakukan suatu kajian mendalam yang kemudian diambil dari kajian itu pandangan atau pendapat dari Profesor Huntington, ya, yang dia nulis tentang The Clash of Civilization. Kesimpulannya, setelah runtuhnya Rusia, maka Amerika adalah menjadi polisi dunia yang harus mengendalikan dunia dan kemudian melihat siapa ancaman terbesar bagi mereka, maka dilihatlah Islam. Islam bagi Amerika merupakan musuh terbesar. Dan jangan lupa, di balik Amerika itu ada Yahudi. Yahudilah yang menguasai Amerika itu. Sama juga Rusia, di balik mereka juga Yahudi. Karl Marx itu Yahudi. Ya. Makanya tidak mungkin seorang menjadi presiden di Amerika kecuali atas persetujuan AIPAC. AIPAC itu apa?
American Israeli Committee Politik. Jadi gerakan politik di Amerika yang menentukan kebijakan Amerika dan menetapkan siapa yang akan menjadi tokoh-tokoh besar di Amerika. Itulah AIPAC. Nah, sekalian, kesimpulan mereka, Islam merupakan satu ancaman terbesar. Sebenarnya ini bukan baru. Ya, dari pertemuan tokoh-tokoh Yahudi sebanyak 200 orang perwakilan dari dunia di Switzerland tahun 1897, mereka merancang 3 hal besar tahun itu. Bahwa pertama, Yahudi harus memiliki negara Israel, bahkan Israel Raya. Yang kedua, Yahudi harus menguasai dunia dengan menjadikan bangsa-bangsa itu budak-budak bagi Yahudi. Mereka bilang namanya Goyim. Yang ketiga, harus menghancurkan Islam dan umat Islam. Itulah rancangan besar gerakan Yahudi ini yang kemudian mereka buat langkah-langkahnya yang dikenal dengan protokol Zions. Ya, protokol Zions. Itulah langkah yang mereka tempuh bagaimana untuk mencapai 3 kerja besar ini. Nah, barakallahu fikum sekalian, dalam waktu yang mereka tetapkan 50 tahun dari rencana itu. Persis tahun 1947 berdirilah negara Israel. Ceritanya panjang, tapi itulah gerakan mereka. Dan kemudian dunia dalam genggaman mereka, karena mereka menguasai sumber-sumber alam, dan yang terutama adalah apa itu? Perbankan. Bank dunia di tangan mereka, sumber emas di tangan mereka, minyak di tangan mereka, ya, pasar di tangan mereka, Hollywood di tangan mereka, media-media di tangan mereka, dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu mereka memperbudak bangsa-bangsa di dunia dikendalikan oleh mereka. Dan yang berikutnya adalah menghancurkan Islam dan umat Islam. Dan ini yang kemudian paling banyak mereka mendapatkan tantangannya. Karena umat Islam tidak tinggal diam diri, ya, bahkan kemudian mereka mencari di mana saja kekuatan Islam harus dihancurkan. Mereka mulai dari Afghanistan. Ternyata ya, Rusia yang telah bersusah payah itu gagal. Sehingga karenanya Huntington mengatakan kita harus menghancurkan kekuatan Islam ini karena ini ancaman bagi peradaban Amerika yang sekarang menjadi polisi dunia ini. Maka dibuatlah rancangan terorisme. Terorisme itu adalah salah satu cara Amerika untuk menghancurkan Islam. Dan dibuatlah langkah-langkah sampailah diinvasinya Irak oleh Amerika. Karena kalau bicara Amerika adalah tujuannya untuk melindungi Israel. Karena di belakang Amerika Israel. Dan ancaman bagi Israel terbesar adalah muncul dari Irak. Maka diputuskanlah untuk penyerangan kepada Irak. Mereka perkirakan penyerangan kepada Irak itu hanya sebatas cuman seminggu saja. Dengan teknologi canggih yang dimiliki oleh Amerika, perhitungan mereka cuma dalam seminggu saja. Ternyata apa yang terjadi sekalian? Dan bertahun-tahun tidak juga berhenti. Bahkan Amerika kewalahan menghadapi mujahidin yang ada di Irak itu karena para mujahidin sudah bersumpah kami akan menjadikan Irak menjadi kuburan tentara Amerika sebagaimana Afghanistan menjadi kuburan tentara beruang merah Rusia itu. Perlawanan begitu sengit menghadapi tentara Amerika sampai mereka kewalahan. Setelah 2 tahun mereka evaluasi, mereka mengatakan bahwa perbandingan dengan Amerika menyerang Vietnam dalam waktu yang sama 2 tahun itu Amerika telah rugi 800 miliar dolar. Sementara di Irak dalam waktu yang sama Amerika telah rugi 2 triliun dolar. Bukan cuma itu. Tentara Amerika yang terbunuh
Bukan sedikit sekalian. Menurut data resmi Amerika yang disebutkan oleh Pentagon, karena itu akan menjadi presiden untuk bisa menimbulkan kemarahan rakyat Amerika kalau itu disampaikan secara benar. Mereka hanya menyampaikan 4.500 tentara yang terbunuh. Sementara mujahidin yang ada di Irak menyampaikan ada 25.000 yang terbunuh. Dan puluhan ribu yang cacat. Sekalian, sesungguhnya Amerika sudah kewalahan di Irak itu. Tetapi kemudian siapa penolongnya? Iran. Syiah. Maka Amerika bekerja sama dengan Syiah untuk menghalau kekuatan ahli sunnah yang ada di Irak itu. Bremer, seorang komandan Amerika yang di Irak, menulis catatan hariannya, memoirnya. Ya. Dia menyebutkan dalam memoirnya itu untuk mengeluarkan fatwa bahwa rakyat muslim Irak tidak boleh membunuh tentara Amerika, dari ulama Syiah Ayatollah Sistani, dia harus merogoh kocek sampai 200 juta dolar. Itu pengakuan Bremer. Ya. Dia keluarkan fatwa supaya warga Irak tidak membunuh tentara Amerika. Dibayar berapa itu? Tokoh Syiah Irak itu 200 juta dolar. Ikhwan berkabihkum, maka keluarlah fatwa dari Ali Sistani, Ayatollah Ali Sistani, tokoh Syiah itu, untuk supaya warga Irak tidak membunuh tentara Amerika. Dan dibuatlah kesepakatan-kesepakatan yang oleh Amerika dijanjikan kalau kita menang melawan mujahidin di Irak ini, maka kekuasaan kami akan serahkan kepada pihak Syiah. Dan betul terbukti, maka kekuasaan Irak diserahkan kepada pihak Syiah, kemudian Amerika sedikit-sedikit menarik diri. Ya, karena mereka sebenarnya malu sekalian, kekuatan besar Amerika ternyata tunduk dengan kekuatan mujahidin yang ada di Irak itu. Dan berapa banyak dari mereka yang mati bunuh diri. Ya. Data yang mereka sebutkan, setiap hari tidak kurang dari 20 orang tentara Amerika yang bunuh diri. Karena mental tentara Amerika tidak siap perang. Mereka tidak akan perang kalau nggak ada AWW, kalau nggak ada minuman keras, ya, kalau tidak ada fasilitas-fasilitas yang menyenangkan buat mereka. Ya, itu pun paling banter mereka bertahan paling 6 bulan. Nah, sementara mujahidin, ya, dengan apa adanya saja mereka bertahan bertahun-tahun. Mereka datang untuk mencari mati. Bagaimana mereka, tentara Amerika datang mencari hidup. Sekalian, ini terjadi di saat kita masih hidup menyaksikan kebesaran umat Islam meskipun tanpa negara bisa meruntuhkan dua kekuatan besar dunia. Tapi perjuangan terus berjalan. Di hampir semua dunia Islam dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan besar mereka, terutama melalui politik, ya, yang dikendalikan oleh PBB. Karena itu sekalian, bagaimanapun usaha mereka untuk menghancurkan Islam dan umat Islam, ternyata sampai sekarang kita bertahan. Yang lebih hebat lagi adalah munculnya gerakan 212. Ya, jutaan orang, dan itu mengagetkan dunia. Sekitar 7,5 juta orang Islam berkumpul di Monas dan sekitarnya, ya, menuntut penista Al-Quran untuk dihukum. Dan itu menggegerkan dunia sekalian. Ya, ternyata ada gerakan besar di Indonesia. Karena itu mereka sekarang all out. Bagaimana caranya melumpuhkan kekuatan Islam ini? Sampai ada utusan dari New York datang ke tempat saya untuk melakukan wawancara atas nama peneliti. Saya yakin ini intelijen. Ya. Dan banyak hal yang dia sampaikan, dia pertanyakan, saya jawab. Saya bilang bahwa orang Islam itu tidak diajarkan untuk merusak. Islam adalah agama universal. Ya?
Islam justru untuk menyelamatkan umat manusia. Siapa yang merusak? Mereka yang anti-Islam. Saya mau tanya sama Anda, kalau ada sekelompok orang datang ke rumah Anda, melempari rumah Anda, menghancurkan rumah Anda, apa yang Anda akan lakukan? Ya? Ya, sepengecut manusia, dia akan melawan. Rumahnya dihancurin, rumahnya diserang. Nah, begitulah yang terjadi. Invasi Rusia di Afghanistan, invasi Amerika ke Irak, begitu pula Rusia di Syria. Itu jahat betul. Segala cara mereka lakukan, bom-bom yang terlarang mereka keluarkan. Lagi-lagi Rusia yang menyerang Syria itu dibantu oleh Iran juga, oleh Syiah juga. Memang pengkhianat Syiah itu. Dan ini tidak boleh terjadi di negeri kita. Karenanya saudara sekalian, inilah konstelasi dunia yang harus kita pahami. Mereka tidak diam. Mereka bekerja siang malam untuk berusaha menghancurkan kita. Tetapi kita punya Allah yang Maha Kuat. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan pasti kami menang, dan utusan-utusan kami, rasul-rasul kami pasti kami menangkan, kata Allah. Termasuk pengikut para nabi ini. Kenapa? Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ternyata sekalian, gerakan dakwah di Amerika, gerakan dakwah di Eropa, gerakan dakwah di Australia, gerakan dakwah di Rusia, gerakan dakwah di Cina, bahkan di seluruh belahan dunia sekarang telah menggoncang mereka. Tidak lagi dengan senjata. Dengan dakwah ini, itu sudah masuk ke dalam tubuh mereka. Kata Profesor Huffman, mantan duta besar Jerman yang masuk Islam, saya perkirakan perkembangan Islam terbesar akan justru terjadi di Amerika. Dan itu tidak bisa dibendung. Kenapa? Yang disasar kalbu. Saudara, kalau lihat bagaimana perkembangan Islam di Amerika, justru yang paling besar di mana? Yang paling besar di mana? Di penjara-penjara. Penjahat-penjahat itu bisa begitu tertarik dengan Islam dan berubah perilakunya setelah menjadi orang Islam. Cerita seorang dai yang bertugas dakwah di sana, ada seorang narapidana yang sudah masuk Islam, orang Amerika asli. Ketika akan keluar dari penjara, dapat surat dari ibunya, aku dengar engkau akan keluar dari penjara, cepat kamu pulang nak ke rumah. Ibu sudah kangen sama kamu. Maka narapidana muslim ini tanya sama ustadznya, Pak Ustadz, ini saya mau keluar dari penjara dan ibu saya minta saya pulang. Sementara ibu saya kafir, non-muslim. Kan saya udah masih Islam. Gimana menurut Ustaz? Oh, pergi kamu. Penuhi permintaan ibumu. Islam mengajarkan kita untuk bakti kepada orang tua, meskipun dia kafir. Oh, begitu Pak Ustaz? Iya, bakti kamu sama ibumu. Mumpung beliau masih hidup, kembali kamu ke dia. Berangkatlah, setelah keluar, dia berangkat menuju ke rumah ibunya. Dia sampai ke rumahnya, pakaiannya sudah beda. Pakaiannya sudah pakaian muslim. Ibunya melihat anak ini, penampilannya beda. Kata ibunya, kenapa kamu kok beda penampilanmu begini? Kenapa kamu bukan seperti orang Amerika? Kata anaknya, saya sudah masuk Islam, Bu. Islam teroris! Teriak-teriak itu ibu. Tidak bisa terima anaknya masuk Islam. Dalam benak anak muda ini, ibuku telah teracuni oleh media Amerika yang menggambarkan Islam adalah teroris. Sudah.
Sesuai dengan nasihat Ustaz itu, baktilah sama ibumu. Dia masuk rumahnya, nggak banyak ngomong, dia lakukan kerja-kerja bakti untuk berkhidmat kepada ibunya. Rumah dibersihkan, dimasakin, diurusin ibunya. Ibunya perhatiin terus. Sehari, 2 hari, sampai hari ke-6. Ibu itu hanya menyaksikan, memperhatikan aja gerak-gerik anaknya. Hari ke-6, ibu itu baru ngomong. Nak, kenapa kamu kok sampai seperti ini perubahanmu? Kok kamu jadi orang baik? Dulu kamu itu nakalnya luar biasa. Gak ada tetangga ini gak komplain kepada kamu. Gentengnya yang kamu bocorin, anaknya kamu tonjokin. Sampai bapakmu setiap hari bawa kamu ke gereja supaya kamu jadi anak benar. Tapi kamu bengal banget waktu itu. Nakal betul. Kok kamu jadi berubah begini? Kok jadi baik begini? Kata dia, inilah Islam ibu. Islam yang telah merubah diriku. Hari ke-7 ibunya masuk Islam. Ikhwan barakallahu. Makanya kata orang bule, mereka bilang begini, tell me then I will forget. Kalau kamu cuma cerita, kamu ceramah, ya ngomong, saya bakal lupa. Show me then I will remember. Kalau kamu tunjukkan kepadaku, aku bakal ingat. And let's do it. Then I never forget. Kalau kamu buktikan, saya nggak pernah lupa. Makanya dakwah dengan perbuatan jauh lebih efektif daripada dakwah dengan ucapan. Ini buktinya. Makanya di tengah masyarakat Amerika ini, justru setelah WTC, Al-Quran terjemahan itu laris keras, habis cetak ulang, laris keras. Setiap orang ingin tahu apa itu Islam. Justru kemudian dipelajari oleh orang-orang pintar. Jadi yang masuk Islam di Amerika bukan orang-orang bahlul, tapi orang pintar-pintar sekalian. Beda di Indonesia, yang keluar dari Islam bahlul-bahlul. Karena gula, karena supermi, karena apa itu kan? Na'udzubillah min dzalik. Makanya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita dipilih menjadi orang Islam, ini yang harus kita sadari bagi setiap muslim ini. Faqul isyhadu bi anna muslimun. Saksikan kami orang-orang Islam. Allahu Akbar. Ini yang harus kita bawa sekalian. Mengapa kita jadi muslim? Jawabannya adalah karena Allah yang memilihkan kita menjadi seorang muslim. Dan ini yang harus kita sadari, dan ini yang harus kita banggakan di dalam diri kita. Tinggal kemudian pertanyaan yang kedua. Apa untungnya Anda jadi muslim? Apa untungnya Anda jadi muslim? Sekalian, beruntung sekali kita jadi muslim. Karena apa? Tidak ada jaminan kebahagiaan seseorang di dunia sampai di akhirat kecuali dengan Islam. Tidak ada jaminan kebahagiaan seorang di dunia ini, apalagi sampai di akhirat, kecuali dengan Islam. Makanya di dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyebutkan manusia itu hanya ada berapa? Ada 4 saja. Manusia ada berapa? Ada 4. Bapak Ibu silakan milih yang mana, tetapi tanggung jawab atas pilihannya. Ya, karena itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Manusia yang pertama, manusia diberikan oleh Allah ilmu agama Islam, tetapi sekaligus dikasih ilmu dunia. Dengan dia paham ilmu Islam, maka dia atur hidupnya sesuai dengan Islam. Dan karena dia punya ilmu dunia, dia kuasai dunia dan dia sukses. Inilah manusia VVIP. Manusia yang utama. Dia paham Islam, dia juga paham dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, istilah Rasulullah, muassan fid dunya, muassan fil akhirah. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Yang kedua adalah manusia yang diberikan oleh Allah ilmu Islam, tapi tidak dikasih ilmu dunia. Dia paham Islam, tapi dunia nggak paham dia. Ya, makanya orang seperti ini mungkin hidupnya pas-pasan atau serba kurang, tapi kemudian selamat dia karena dia paham Islam. Namun kata Nabi, orang yang kedua ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau berikan kepadaku
kemampuan ilmu seperti yang pertama, ilmu dunia, maka aku akan gunakan di jalan-Mu ya Allah. Dengan harapan dan doanya itu, kata Rasulullah, pahalanya sama. Inilah keuntungan orang berilmu. Bapak Ibu milih yang mana? Milih yang mana? Pertama atau kedua? Subhanallah. Berarti bapak-bapak ini nggak pengen jadi miskin ya? Hah? Nggak suka jadi miskin ya? Yang ketiga, manusia yang diberikan oleh Allah ilmu dunia, tapi dia diberikan ilmu Islam. Nggak paham Islam ya. Tapi dunianya jago, dia kuasai dunia, sampai sukses betul dia. Ya, melimpah kekayaan dunianya, tapi tidak paham Islam, hancur akhiratnya dia. Hah? Ya sukses dunia, tapi apa? Hancur akhiratnya. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat, lebih parah lagi. Ya, nggak dapat ilmu dunia, nggak juga dapat ilmu Islam. Miskin tapi sombong. Na'udzubillah min dzalik. Ya. La yadkhulul jannata 'ailun mustakbir. Tidak akan masuk surga orang miskin tapi sombong. Bapak Ibu milih yang mana? Dari 4 jenis manusia ini. Hah? Jangan buat bapak-bapak saja, anaknya pun seperti itu. Tanamkan kepada mereka, kamu harus sukses nak. Kuasai ilmu agama ini, kuasai ilmu dunia, supaya kamu sukses dua-duanya. Harus begitu polanya kita. Kalau enggak, jangan sampai masuk yang ketiga, apalagi yang keempat. Saya mau tanya, orang-orang kaya sekarang jenisnya yang mana? Orang kaya sekarang jenisnya yang mana? Nomor 3. Tapi jangan kita seperti itu. Ya, kebanyakan orang jenis yang mana? Nomor 4. Kebanyakan orang jenisnya nomor. Buktinya apa? Kemiskinan di Indonesia ini luar biasa. Udah miskin dunianya, miskin agamanya. Ya, data Departemen Agama yang baru menyebutkan bahwa jumlah orang Islam yang tidak bisa baca Quran ada 54%. Berapa? 54% yang nggak bisa baca Quran. Tanggung jawab siapa ini coba? Nggak mungkin tanggung jawab ulama saja kan? Tanggung jawab semuanya ini. Nah, ini makanya gerakan dakwah harus ditingkatkan untuk menyadarkan umat ini kembali kepada Islam. Kemudian lihatlah orang-orang miskin itu. Data di Indonesia menyebutkan orang miskin itu dengan ukuran $1, ya, menurut data BBB, jumlah orang miskin di Indonesia itu mencapai 28 juta. Dengan hitungan $1. Ini bukan miskin tapi fakir. Ya, kenapa fakir? Karena $1 kira-kira 13.500 nggak cukup untuk bisa makan 3 kali sehari. Orang yang tidak bisa makan 3 kali sehari namanya apa? Fakir. Kalau miskin itu kalau bisa untuk makan sehari 3 kali, normal seperti manusia pada umumnya. Itu berarti ada 28 juta orang miskin yang penghasilan seharinya cuma $1. Kalau dinaikkan $2, berarti dia miskin gitu, bisa cukup untuk makan 3 kali. Jumlah orang miskin di Indonesia akan mencapai 70 juta jiwa. Kalau dinaikkan $3 penghasilan seharinya, maka bisa mencapai 105 juta. Maknanya jumlah orang miskin sedikit atau banyak? Ya, nah itu jangan sampai miskin dunia, miskin agama lagi. Na'udzubillah min dzalik itu. Nah, barakallahu saya sekalian, kalau tidak jadi yang pertama, minimal jadi yang kedua. Tapi kalau disuruh ambil yang pertama, masya Allah. Berarti ini orang hebat semuanya. Nah itu jangan kita lupa, tanamkan anak-anak kita ke arah itu sekalian. Ya, sebab banyak sekarang pendidikan orientasinya lebih ke arah duniawi saja, sehingga salah jalan. Nah, barakallahu pertanyaan yang kedua belum terjawab tuntas. Ya, apa untungnya Anda jadi muslim? Apa jawabannya? Ya? Bahagia dunia akhirat. Yang kedua,
Apa untungnya Anda jadi muslim? Hah? Bermanfaat untuk orang lain. Ya, bermanfaat untuk orang lain. Makanya Allah katakan apa? Dalam surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Ya, siapa agama Islam yang lebih baik dari seseorang yang mengatakan kami berserah diri kepada Allah, kami muslim, kemudian dia berbuat baik. Berbuat dalam semua hal. Nah, beruntung kita jadi muslim ketika kemudian kita bermanfaat bagi orang lain. Makanya batas minimal orang muslim kata Rasulullah, batas minimal orang muslim kata Rasulullah adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah apabila dia tidak lagi mengganggu orang muslim yang lainnya dengan lisan dan tangannya. Jadi kalau Anda tidak bisa berbuat baik kepada saudara, maka minimal jangan mengganggu dengan lisan dan tangan. Jadi terbaik kita berbuat yang terbaik, kemudian tahan untuk tidak mengganggu dengan lisan dan tangan. Itulah orang muslim. Makanya barakallahu fikum sekalian, ini yang harus kita kuatkan di dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi muslim, dan itu bukan cuma sebatas pada saat hidup, sampai mati. Kata Allah, bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Makanya hakikat kekayaan kita terbesar ini apa, Bapak-Ibu sekalian? Hah? Islam ini yang paling besar. Nilai kekayaan kita terbesar Islam. Makanya kekayaan boleh lepas, jabatan boleh lepas, tapi jangan sampai Islam yang lepas. Lebih bagus leher ini yang lepas daripada Islam kita yang lepas sekalian. Makanya Allah arahkan kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa isi ayat itu? Surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Apa isinya? Kalau ada mic itu. Di dalam ayat yang ke-30 surat Ar-Rum Allah katakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Arahkan wajahmu di atas agama yang lurus ini. Ya, yang suci ini. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Karena itu merupakan fitrah yang Allah telah tanamkan di dalam diri manusia. Dzalika dinul qayyim. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam fitrah itu. Dzalika dinul qayyim, itulah isi agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, tidak paham. 3 isi fitrah itu sekalian. Dalam bahasa Al-Qur'an apa namanya? Fitrah. Dalam bahasa Nabi juga disebut fitrah. Nah, makanya ayat itu ditafsirkan Nabi di dalam surat dalam Imam Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya, kata Nabi, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini apa? Islam. Ya. Tergantung orang tuanya. Apakah anaknya akan dijadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tidak disebut mengislamkannya. Kenapa? Sudah apa? Sudah Islam anak itu ketika lahir. Nah, bahasa Al-Qur'an namanya apa? Fitrah. Bahasa Inggris namanya insting. Bahasa Indonesia namanya naluri. Kita semua punya apa? Punya naluri. Apa naluri kita itu? Itulah the basic needs of human being. Ya, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh apa?
Manusia itu butuh apa? Kalau dia mengatakan butuh makan, minum, ya, sandang, pangan, papan, maka bedanya dia sama ayam apa? Sama. Ayam juga butuh makan, butuh minum, butuh perlindungan ya. Bebek, kambing sama. Mereka nggak punya agama. Tapi kita beda dengan mereka. Makanya ditanamkan Islam di dalam diri kita supaya tidak sama dengan binatang itu. Makanya barakallahu fikum, fitrah itu ada 3 poin intinya. Yang pertama adalah dalam diri manusia, insting manusia, naluri manusia, dia butuh agama. Makanya Bapak Ibu ketika anaknya lahir, pertama kali apa? Diazankan. Ya, diingatkan kepada Allah. Mengazankan anak ini terjadi perbedaan tentang hadisnya. Ada yang mengatakan hasan sehingga diamalkan. Ada yang mengatakan dhaif sehingga kemudian dia tidak mengamalkan. Tapi menurut saya sebagaimana pernyataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, beliau menguatkan bahwa mengadzankan anak itu adalah apa? Sunnah. Ya, dan itu menurut saya lebih kuat karena itu sesuai dengan fitrah. Pertama kali anak lahir diingatkan kepada Allah. Ya, baru kemudian dia disusui, dirawat, kemudian sampai disekolahkan, ya, kasih makan. Ini yang kedua. Namanya apa? Hubbul hayah. Dia butuh hidup, kasihlah kehidupan dia. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih apa? Perlindungan. Kemudian disekolahkan sampai dia dewasa, baru apa? Diapain? Dinikahkan. Iya, namanya apa? Hubbun. Karena laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Makanya bapak-bapak kalau udah punya anak perempuan umur 25 tahun, kok belum ada yang minta anak saya? Ngapain itu Bapak? Ngapain itu Bapak? Ya, nyarikan buat jodoh anaknya ya. Padahal anaknya diurus mulai bayi, gede dikasih orang, coba itu. Ya? Ibu-ibu juga begitu. Kenapa itu? Fitrah. Ya, fitrah. Kenapa laki butuh, perempuan butuh. Itulah hubbun naw'. Nah, kalau kita perhatikan 3 komponen yang Allah tanamkan dalam diri manusia sebagai the basic needs of human being, kebutuhan dasar manusia, yang paling penting yang mana ini? Yang paling penting yang mana? Nah, butuh agama, butuh hidup, butuh lawan jenis. Yang paling penting yang mana? Hah? Betul tuh. Coba kita cek. Kita punya sehari 24 jam. Buat tidur 8 jam. Ya kan? Buat kerja 8 jam. Belum macet-macetnya itu. Nah, berapa jam macetnya, Pak? Kita pernah kerja di Matraman sono, berangkat 2 jam, pulang 4 jam, nangis kita. 6 jam di jalanan itu. Hah? Terus kapan untuk Allah? Kapan untuk agama? Kapan? Sholat cepet-cepetan. Ngaji dikit ngantuk. Terus kapan untuk agama? Kalau kita lihat realitasnya, yang paling penting dalam hidup ini apa? Hidup ya. Salah itu kan? Itu kesalahan yang harus kita koreksi. Prioritas hidup kita, kata Allah, agamamu dulu itu. Makanya orang Muslim bukan hidup untuk makan. Ya, makan sekedar untuk hidup. Makanya yang penting bukan cuma mencari makan. Yang penting apa? Membawa misi agama itu. Ini orang Islam, Pak. Jadi manfaat dia luar biasa. Kenapa? Agamanya untuk menyelamatkan orang banyak itu. Kalau 4 orang dari dunia ini, 1 yang Muslim, 3 yang kafir, bagaimana yang 1 ini menyelamatkan yang 3 ini? Makanya Islam agama penyelamatan. Kita selamatkan orang sebanyak mungkin. Kami ketika di Australia, pertama kali saya khutbah itu di gereja. Bukan saya pendeta, bukan. Karena orang Islam di sana tidak punya masjid. Terpaksa nyewa gereja. Karena itu izin worship itu ada di gereja. Saya khutbah begini, di atas itu begini. Ya Allah, gak enak banget. Akhirnya kita terpikir, gimana caranya kita punya masjid. Hanya kita kumpulkan dana, kita kumpulkan, sampai kita beli gereja, kita rubah jadi masjid. Ya, wah, mulailah dakwah itu. Setiap hari Pak kuliah subuh Pak, saya Pak.
Di Australia itu panas, dingin, setiap hari kuliah subuh. Habis kuliah subuh, kita kerja masing-masing. Maghrib, kita kajian sampai Isya. Setiap hari. Ini di negeri kafir loh, Pak. Lah kok kita kuliah subuh di negeri muslim malah cuman weekend. Nah, ini harus diperbaiki nih. Mudah-mudahan setelah ini Al-Huda mengadakan kuliah subuh setiap hari. Jangan takut macet, Pak. Karena prioritas apa? Agama. Bukan hidup. Tapi kebanyakan orang tidak paham. Makanya kata Allah, kebanyakan orang apa? Tidak paham itu. Bahkan yang paling parah lagi, orang Islam Jumat kerja. Padahal Jumat itu apa itu, Pak? Hari mulia umat Islam. Lebaran pekanan umat Islam itu hari Jumat. Allah berikan mereka Yahudi hari Sabtu. Saya masuk ke Israel. Lihat kayak apa itu. Kaum Yahudi itu hormat sama hari Sabtu. Moto saja nggak boleh, Pak. No picture, no picture. This is Sabbath. Hari Sabtu mereka tidak boleh. Banyak aktivitas. Ibadah. Teman saya ngasih uang. Transaksi. Sengaja dikasih uangnya hari Sabtu, Pak. Ya, barang udah diambil, hari Sabtu dibayar. Ditolak, Pak. No pay, no pay. This is Sabbath. Bapak kalau dikasih duit hari Jumat, mau nggak, Pak? Subhanallah. Begitu hormatnya mereka terhadap hari Sabtu. Lihatlah kaum Nasoro. Bagaimana hormatnya mereka terhadap hari Minggu itu. Pagi-pagi udah ada siang jas. Bawa Bible, pergi ke gereja. Rapi mereka. Subhanallah. Kita dikasih hari apa? Kenapa Jumat? Kan kita umat terakhir. Kita ini umat terakhir, Pak. Umat terdahulu Yahudi. Berikutnya Nasara dikasih hari Minggu. Kita harusnya apa nih? Harusnya Senin kita. Tapi Allah muliakan kita. Ditaruh di depan mereka semua. Dikasih hari Jumat. Malah Jumatnya kerja. Makanya hari Jumat itu sunnah kita pakaian yang paling bagus, makan yang paling enak, ya. Dan Jumat diisi dengan kedekatan kepada Allah SWT. Itu hari paling mulia. Tidak ada hari yang terbit matahari paling mulia melebihi daripada apa? Hari Jumat. Makanya khutbah Jumat jamaahnya semakin khutbahnya panjang semakin geleker. Kenapa? Capek. Makanya saya nggak mau khutbah. Nggak mau khutbah Jumat ya. Kecuali kalau terpaksa saja. Ya. Jadi sekalian, ini hal yang miris ya, terjadi dengan masyarakat kita. Karena apa? Kurang menghormati Islam. Ya, kurang perhatikan masalah agamanya. Lebih penting apa? Dunianya. Ini yang harus kita koreksi. Ya, kalau begitu modelnya umat ini, maka yang terjadi adalah sama dengan kelompok materialisme itu. Ya, makanya sekarang coba anak muda minta mau menikah sama anaknya satu keluarga. Ya, jika minta, yang pertama kali ditanya tuh laki apa? Hah? Kerjanya kan? Tuh kan? Kerjanya dulu. Ya bukan cek agamanya, Pak, kerjanya dulu, Pak. Itu menunjukkan apa? Otaknya sudah materialistis. Nah, itu yang terjadi dengan masyarakat kita. Ya, makanya ini harus dirubah ini. Pola pemahaman kita pertama kali yang paling penting apa? Agama. Kenyataannya tidak seperti itu. Ini kita rubah, Pak. Kenapa harus agama dulu, Pak? Kenapa harus agama dulu, Pak? Hah? Kenapa? Hah? Menyelamatkan kita. Bukan, ini apa ini? Kan 3 prioritas hidup kan? Orang butuh agama, butuh hidup. Hidup juga penting kan? Kemudian butuh lawan jenis. Butuh juga itu. Supaya langgeng keturunannya kan? Semua penting ini. Tapi yang paling penting yang mana? Kenapa itu alasannya? Karena kalau agamanya benar, hidupnya pasti benar. Hubungan rumah tangganya pasti benar. Karena berdasarkan agama. Way of life. Pedoman apa? Hidup. Makanya dalam agama itu, dalam agama Islam, ada 3 poin, Pak. Islam ini ada berapa, Pak? Silakan lihat, Pak, di dalam surat Ibrahim,
ayat 24-25, Pak. Ya. Surat Ibrahim ayat 24-25 Allah katakan, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha bis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadriballahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu melihat permisalan yang Allah berikan bahwa kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ibarat pohon yang akarnya kuat menghunjam ke bawah, batangnya menjulang ke atas dan menghasilkan buah sewaktu-waktu. Demikian Allah berikan permisalan supaya manusia mau selalu ingat, ya, selalu berpikir. Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini sebagaimana dalam riwayat Bukhari ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, pohon apa yang dimaksud itu? Pohon apa yang dimaksud itu, Pak? Para sahabat tidak bisa jawab. Allahu a'lam. Ya. Ada seorang anak muda umur 14 tahun, dia ingin menyampaikan tapi malu karena di situ ada bapaknya, ada sahabat-sahabat besar. Ketika Nabi mengatakan pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Pada selesai acara, anak itu ngomong, "Pak, sebetulnya saya sudah tahu jawaban dalam hati saya, tapi saya tidak berani ngomong karena ada bapak, ada orang tua di depan." Kata bapaknya, "Demi Allah, kalau kamu katakan itu, lebih aku suka daripada harta yang aku miliki." Jadi orang tua dulu itu begitu kepingin anaknya jadi apa, Pak? Alim. Ya, kalaupun dia harus mengorbankan apa? Kekayaannya demi anaknya supaya jadi alim. Seperti itu. Dialah Umar Khattab yang ngomong itu siapa? Abdullah ibn Umar Khattab. Makanya barakallahu Nabi menafsirkan pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Apa bedanya pohon kurma dengan pohon apa? Sawit itu. Bedanya apa, Pak? Pohon kurma itu kalau ada hujan dia bisa menahan air sampai 2 tahun. Ya, pohon kurma itu termasuk pohon yang ramah lingkungan. Ya, makanya Bapak lihat kalau di negeri-negeri Arab yang banyak pohon kurmanya, itu subur, Pak, sekitarnya, Pak. Dia apa? Bisa menahan air sampai 2 tahun. Kemudian akarnya kokoh sekali, Pak. Makanya tidak ditemukan pohon kurma tumbang, Pak. Mau angin, mau hujan, kuat dia, tangguh, Pak. Kokoh. Ya. Kemudian menjulang ke atas dia. Semakin apa? Menghasilkan buah, dia semakin ke atas, terus begitu. Dan apa buahnya, Pak? Buahnya kurma. Dalam jurnal di Amerika, jurnal American Scientist menyebutkan tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah kurma. Ya, makanya Nabi itu, Pak, kekuatannya 30 kali kekuatan orang yang paling kuat, Pak. Ya. Makanya istrinya 9. Lah antum 1 udah udah bengek, udah flu melulu ya. Baru 1. Itu artinya kurang kurma. Makanya kata Nabi, rumah yang enggak ada kurmanya itu rumahnya orang miskin. Ya, meskipun duitnya banyak, kalau rumah enggak ada kurmanya, rumahnya orang miskin. Makan kurma, Pak. Nabi itu makan utamanya apa? Kurma dan air. Nah, barakallahu itulah orang mukmin. Kata jurnal American Scientist, tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah apa? Buah kurma. Dan buah kurma itu, Pak, bisa bertahan sepanjang tahun. Mana buah yang seperti itu? Sebentar lagi udah busuk ya. Tapi buah kurma bertahan sepanjang tahun. Luar biasa. Ya, makanya sekarang sedang ada usaha gerakan besar. Kalau ini berhasil, saya yakin sawit itu tewas semua itu. Akan tergeser dengan pohon kurma itu. Karena penghasilannya, Pak, jauh sekali. Ya. Buah kurma itu di Thailand berhasil itu dijual dari sumbernya itu 200 ribu per kilo. Di pasar udah 300 ribu.
ya, per kilo. Satu buah kurma itu minimal bisa menghasilkan 20 kilo sampai 100 kilo. Ya, rata-rata 100 kilo. Subhanallah. Berapa dia penghasilannya dari satu pohon itu, Pak? Kalau punya 100 pohon aja, itu udah apa? Miliaran, Pak, penghasilannya. Akan kalah itu sawit-sawit itu. Sawit sekarang sekilo cuma 15.000. Mungkin juga kurang. Makanya tinggal masalahnya banyak pohon kurma di Indonesia nggak berbuah. Ya, karena itu kita kurang peningkatan penelitiannya. Ya, Thailand udah berhasil, Malaysia udah berhasil. Nah, tinggal kita ini bagaimana supaya juga berhasil menanamkan pohon kurma ini. Nah, kembali kepada ayat itu, Allah menggambarkan orang mukmin itu seperti pohon kurma. Ya, imannya kokoh sehingga tidak mudah stres, depresi, apalagi putus asa. Datang ke rumah saya orang Belanda. Saya bilang, dia kafir, non-muslim. What is your profession? Dia bilang, apa profesi kamu? Dia bilang, I'm secretary, psikiater dia. Saya bilang, kalau kamu tinggal di lingkungan orang muslim, nggak laku kamu. Kok bisa? Padahal di negeri barat yang paling laku, psikiater, Pak. Karena di negeri barat banyak orang yang tumbang. Ya, stres, depresi apa itu. Ya, di negeri muslim nggak seperti itu. Kalau kamu di tengah orang Islam, nggak laku kamu. Kok bisa? Ya karena orang Islam itu keseimbangan yang ada dalam dirinya. Antara jasmani dan rohani. Ya, akhirnya tuh Belanda masuk Islam juga itu. Ya, subhanallah itu. Makanya barakallahu, ini orang mukmin, Pak. Dia imannya kokoh dan dia menjulang ke atas, ibadahnya terus ke atas. Iman itu akidah, Pak, ya. Akidahnya kokoh, kemudian ibadahnya terus ke atas. Kemudian apa, Pak? Hasilnya buahnya itu seperti pohon kurma, buahnya kurma itu. Apa itu? Akhlak mulia. Ya, makanya Bapak Ibu nanti dinilai oleh istrinya itu. Ya, apakah bapak-bapak ini akhlaknya bagus? Yang menilai istrinya. Yang paling tahu kan hari-harinya kan. Ngapain tuh bapak? Makanya kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik kepada istrinya. Dan aku adalah yang terbaik kepada istriku. Makanya jangan jahat sama istri. Udah diambil susah-susah, disia-siain lagi. Ya, jangan itu. Hormati itu istrimu, sayangi itu istrimu. Angkat derajatnya itu. Ya, senangkan dia. Biar kita dinikahkan lagi. Jadi kalau dia bahagia kan? Setuju, Bu? Dan yang paling hebat lagi, kalau seseorang itu dipuji oleh pembantunya, oleh sopirnya, oleh pegawainya. Makanya orang yang paling hebat pujiannya kepada Rasulullah siapa? Pembantunya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, saya berkhidmat membantu Rasulullah selama 10 tahun. Sekalipun saya tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah. Gak pernah ditegur, kenapa kamu begini? Gak ada. Begitu bagusnya akhlaknya. Ya, lah ini pembantu seminggu keluar. 2 minggu keluar. Kenapa galak? Nah ini gimana itu? Ya, makanya Bapak Ibu baik-baiklah sama pembantu, sama sopir, sama pegawai. Ya, perhatikan mereka dan jangan sampai mereka tidak makan yang kita makan. Jangan dibedakan antara makanan kita dengan mereka. Itu keliru. Hormati pembantumu, hormati sopirmu, hormati pegawaimu. Ya, insya Allah mereka akan lebih sayang kepada kita. Itu akhlak mulia itu. Subhanallah. Makanya kalau saya diundang oleh keluarga-keluarga itu kan dijemput sama supirnya. Saya tanya, gimana bosmu? Kalau dia, oh begini Pak, begini. Nah itu saya jadikan alasan untuk ceramah saya. Untuk memperbaiki akhlak keluarga itu kan. Jadi sekalian, makanya penting untuk menjadi orang muslim yang berakhlak mulia. Ya. Dan nggak perlu banyak ngomong. Akhlak itu sudah akan berbicara dengan sendiri. Nah inilah untungnya jadi muslim. Hal yang ketiga lebih penting sesuai dengan tema ini, apa peranan kita di dalam membela Islam? Apa peranan kita di dalam membela Islam? Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata Rasulullah SAW mendidik para sahabat, mendidik keluarganya, bukan hanya sebatas jadi orang soleh. Jadi sholat tepat waktu, ngaji benar, bakti orang tua, enggak cukup itu. Bagaimana kemudian mereka membela Islam?
Makanya kata Rubi bin Amir ketika ditanya sama Rustum, pemimpin komandan Parsi, apa yang kalian bawa? Kata Rubi bin Amir sahabat Nabi ini, ibta'atanallahu linukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Kami ini orang-orang Islam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang beneran. Jadi bukan cuma cari makan, bukan cuma soleh sendirian, dia selamatkan sebanyak mungkin orang itu. Ya, ini yang pertama. Wa min juril adyan ila adlil Islam. Kita keluarkan manusia dari kedaliman agama-agama kepada kemuliaan Islam, kepada keadilan Islam. Perhatikan sekalian, tidak mungkin hukum itu adil kalau tidak berdasarkan Islam. Lihatlah yang terjadi sekarang ini. Kriminalisasi ulama, kriminalisasi tokoh-tokoh Islam. Ini korban ini, Pak. Patriarsi Akbar ini korban ini. Katanya OTT, tapi nggak ada duit di situ. Bagaimana itu OTT? Yang sono ditangkap beda, yang ini ditangkap beda. Sepertinya ini ada rekayasa. Ya, begitulah yang terjadi dengan tokoh-tokoh kita. Mulai dicari-cari. Katanya Habib Rizik nyerobot tanahnya Perhutani. Perhutani ngomong, enggak ada tanah kita yang diserobot. Lucu, mereka cari-cari kesalahan. Itulah hukum buatan manusia yang ada kedaliman sekalian. Kita mau hukum Islam supaya kita tegakkan keadilan. Dari kedaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Wa min dzikrid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Itulah Islam. Inilah misi kita yang harus kita bawa. Makanya Allah utus Nabi Muhammad ngapain? Bukan untuk melahirkan orang soleh saja, Pak. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan kemudian beramal-amal saleh. Ya, menegakkan kebenaran Islam, menjalankan Islam. Untuk apa? Untuk tampil mengalahkan agama-agama yang ada, meskipun banyak orang-orang musyrik yang tidak suka. Rasulullah SAW dalam waktu cuma 23 tahun, Jazirah Arabia menjadi Islam. Kekuatan Parsi runtuh, Romawi begitu. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Hebat Islam itu, Pak. Ya, kekuatan di luar Islam runtuh semuanya di tangan para sahabat radhiyallahu anhum yang dididik oleh Rasulullah SAW, sampailah Islam ke negeri kita. Ya, Pak Hamka dan para sejarawan Muslim menguatkan Islam sampai di Indonesia terjadi pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Ya, terutama ketika terjadi pengembangan kapal-kapal kapal-kapal yang berlabuh dari satu negeri ke negeri lain itu. Makanya kalau mereka mau ke Tiongkok pasti lewat Pasai, Pak. Ya. Sehingga karenanya sampailah Islam ke negeri kita. Kalau seandainya mereka hanya membangun kesalahan untuk dirinya sendiri, kira-kira sampai nggak Islam sampai di sini? Lihatlah kuburan-kuburan para sahabat Nabi itu banyak bukan di Madinah, Pak. Ya, di Syam, ya itu ada sekitar 900-an kuburan sahabat Nabi. Di Azerbaijan, bahkan di Turki, di sana ada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat Nabi yang saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, semua sahabat yang di Madinah menawarkan, ya Rasulullah tinggal rumahku. Kata Nabi tidak. Onta ini diperintahkan. Di mana dia berhenti, kami tinggal di situ. Berhentilah setelah berhenti di Masjid Nabawi, berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di saat itu Nabi mengatakan kepada Abu Ayyub, engkau akan dikebumikan di bumi Roma. Ya, engkau akan dikebumikan di bumi Roma. Padahal Rasulullah masih baru menyampai di Madinah. Ya, umat masih belum menang. Belum ada kemenangan-kemenangan yang nampak. Tapi Nabi sudah menyampaikan itu. Itu mukjizat. Ya, sampai Rasulullah wafat, Abu Ayyub masih segar. Abu Bakar wafat, masih segar. Umar udah mulai lemah dia. Utsman udah mulai lemah. Ali udah mulai lemah. Sampai berikutnya sudah tua rantah dia. Terjadi peperangan melawan Romawi. Pusat Romawi di mana? Di Konstantinopel. Mana itu Konstantinopel? Turki.
Bapak kalau masuk ke Turki, wah cakep betul Pak. Saya ke Eropa, tidak melihat indahnya seperti Turki. Ya, negeri yang dijadikan pusat gerakan Eropa di Turki jatuh ke tangan umat Islam. Pada waktu itu masih belum jatuh. Dan di sana itu benteng-bentengnya tinggi sekali. Makanya runtuhnya itu ketika diserang oleh Muhammad Al-Fatih, komandan umat Islam yang umurnya masih 21 tahun. Ya, dari darat dan dari laut baru runtuh itu. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari yang ikut di dalam ekspedisi militer melawan Romawi, menyerang sampai ke Turki. Itu berapa jauh itu dari Madinah sampai Turki itu? Bisa jadi lebih dari 5.000 kilo itu Pak. Kemudian kata komandan umat Islam, sudahlah Abu Ayyub, engkau sudah tua rentah, sudah istirahat saja, kami yang berjuang yang mudah-mudah. Tidak, kata Abu Ayyub, saya disampaikan oleh Nabi, aku akan dikebumikan di bumi Romawi, biar saya ikut perjuangan. Kalau saya mati sebelum berperang dengan kaum Romawi itu, jangan dikuburkan mayatku, ikut di dalam peperangan itu. Ya, betul-betul di tengah jalan meninggal dunia. So, dengan wasiatnya dia dikafankan, mandikan, dikafankan, disalatkan, dibawa ikut Pak. Komandan Romawi kan punya intelijen juga. Itu apa itu putih-putih yang dibawa itu? Disampaikan itu adalah sahabat Nabi yang wasiatnya untuk tetap diikutkan perang meskipun sudah meninggal dunia. Ngeper dia Pak. Matinya aja mau perang. Gimana hidupnya itu? Jadi memang luar biasa mentalnya orang Islam itu Pak. Ya. Jadi makanya jangan heran mujahidin yang datang ke medan-medan jihad itu ngapain? Bukan cari mati Pak. Dia ingin ketemu sama Allah. Bukan putus asa hidup Pak, bukan. Mujahidin itu ingin ketemu sama Allah. Maka mereka datang ke medan-medan jihad itu. Orang banyak nggak paham itu. Ya, udah punya anak, punya istri kok ditinggal, menelantarkan, bukan melantarkan. Ya, itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka meninggalkan keluarganya, membela Islam. Kalau tidak ada orang-orang seperti itu, apa jadinya Islam ini? Makanya Rasul mengatakan apa? Al-jihadu fisabilillah dirwatu sanamil Islam. Jihad di jalan Allah itu adalah puncaknya Islam. Kalau kita tidak berjihad, kata Nabi, umat ini akan dihinakan oleh Allah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya Rasul mengatakan, "Idza tabayatum bil'ina." Kalau kalian sudah berinteraksi dengan riba ina. Wa tabatum adnabal baqar, kalian rela dengan peternakan kalian. Wa raditum bizara, kalian rela dengan pertanian kalian, agriculture kalian. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, berjuang di jalan Allah. Sallallahu alaikum dhullan la yazi'ahu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timbulkan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama ini. Makanya saudara sekalian, ini yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam itu. Apa itu? Jihad fisabilillah. Makanya bela Islam itu masuk kategori apa? Jihad fisabilillah. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka turun ke Monas? Itu adalah jihad bil kalimah. Karena Nabi mengatakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang terlibat dengan kasus penistaan agama kecuali ditangkap dan diproses. Dan tidak ada satupun yang lolos dari keputusan pengadilan di penjara. Nah ini si Ahok, si kafir ini udah jelas menista agama, tidak ditangkap. Ya. Kemudian sekarang masih berlarut-larut ini proses pengadilannya. Jadi ada ketidakadilan di dalam wilayah hukum ini. Makanya datanglah jutaan orang untuk menyampaikan kebenaran itu, menuntut hak supaya penista Al-Quran itu kemudian apa? Dihukum. Itu kan normal saja. Laku Kapolri kemarin mengatakan apa di PT IKA? Bahwa aksi 212 itu ancaman buat NKRI. Lu apa ini Pak Kapolri ini? Apanya ancaman? Wong itu kan hak konstitusional rakyat Indonesia untuk berdemonstrasi. Apanya ancaman? Toh Anda hadir di situ, Anda bicara juga di situ. Apanya ancaman?
terlalu berlebihan, panik. Kenapa harus panik seperti itu? Sampai saya tanya sama kawan perwira di TNI, bagaimana tanggapan pihak TNI? Pak Ustadz, yang datang ke Monas itulah pemilik NKRI. Mereka harus dihormati, mereka harus dijaga, bukan malah dimusuhin. Apalagi tokohnya dikriminalkan seperti itu. Ini jelas ketidakadilan. Ada apa dengan yang ada ini? Jangan-jangan dibalik mereka dari PKI itu. Dan itu kemungkinan ada, kuat. Makanya negeri kita ini betul-betul dikungkungin oleh asing dan asing. Kalau tidak ada gerakan besar umat Islam merubah keadaan, hancur kita sekalian. Kenapa? Sudah dikuasai semua. Ya, sumber alam, tanah, dan macam-macam itu hanya dikuasai oleh 1% dan segelintir orang itu sekalian. Sampai Profesor Winter, seorang Amerika yang Indonesianis ini, mengatakan, saya melakukan penelitian dalam pola hukum monarki, orang terkaya itu kekayaannya mencapai 10.000 kali orang kaya biasa. Dengan pola demokrasi liberal yang ada di Amerika sekarang, orang terkaya itu kekayaannya 20.000 kali. Ya, dua lipat kali dari monarki. 20.000 kali kekayaan orang biasa. Di Indonesia, kata dia, saya nggak menyebutkan ratusan orang, 50 orang saja. Kekayaannya 340.000 kali kekayaan orang biasa. Ini yang terjadi apa ini? Gap yang tidak seimbang. Makanya Presiden kemarin mengatakan apa? Masalah terbesar di Indonesia adalah ketimpangan. Ya, dan kita sebagai mayoritas umat ini yang paling merasa penderitaan itu. Karenanya sekalian, tidak ada jalan bagi kita kecuali kita harus tampil dengan kebesaran Islam ini. Ya, penistaan Al-Quran harus dihukum itu. Kemudian umat Islam harus tampil bagaimana menyelamatkan negara dan umat dan rakyat ini dari kebangkrutan yang ditangani oleh orang kapitalis itu, apalagi muncul PKI itu. Karenanya sekalian, inilah saatnya umat Islam tampil, dan saya berharap gerakan itu akan muncul dari masjid-masjid. Karena ormas-ormas sudah bocor. Partai-partai apalagi yang ada di benak mereka fulus. Nanti mampus gitu. Makanya kita harus bergerak dari masjid-masjid. Ya, karena ini pergerakan yang murni, tidak ada kepentingan apa-apa. Ya, kita ingin sejahterakan rakyat Indonesia, terutama umat Islam, dan membahagiakan mereka dunia akhirat. Bagaimana caranya? Barangkali itu sekalian yang harus kita lakukan ke depan. Ya, masing-masing dengan potensinya. Mari kita bergerak bersama, kita satukan langkah. Ya, kemudian kita ganyang musuh-musuh Islam itu. Siap berjuang untuk Islam? Allahu Akbar. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Jazakumullah khair. Iya, silakan. Mic-nya. Nggak harus bertanya, mungkin juga masukan, kritikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, mudah-mudahan kita dapat hidayahnya selalu istiqomah. Yang kami khawatirkan Pak Ustaz, politik waktu kita dijajah 350 tahun. Politik adu domba dari Belanda itu, VOC, betul-betul pesisir. Dan kita berjuang masing-masing wilayah. Yang saya khawatirkan sekarang ini, politik adu domba di antara umat ini kita waspadai. Jadi kita kalau memang teman kita yang berlain pahamnya dari kita, memang saya curigai apa yang saya katakan tadi, yang 54%, mereka miskin, mereka peluang. Biarpun dijanjikan 150.000, 412 itu dikasih 20.000, mereka kecewa. Itulah karena mereka tidak berjuang karena Allah. Jadi inilah yang saya ingatkan kepada jemaah. Hati-hatilah terhadap dunia ini, yang umum dunia. Mereka mengharapkan yang sedikit, tapi mengharapkan kita sebagai yang punya Islam ini. Inilah kalau kita bukan berdasarkan
la ilaha illallah. Ini bahaya. Nah, makanya la ilaha illallah di dalam bendera juga kita itu sebenarnya bagus. Tapi karena ada bentuk-bentuk lain, ini kita memang harus jadi jangan itu sesuatu penghinaan. Padahal itu memuliakan bendera kita. Karena yang ditulis itu la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Itu Rasulullah saja 13 tahun untuk mengajarkan itu sebelum beliau menikah. Inilah yang perlu saya ingatkan, hati-hati. Kami dulu waktu masih umur 16 tahun, kami ingat betul bagaimana hancurnya umat itu, sehingga ada angkatan kelima yang dibentak oleh Ahmad Yani waktu itu. Nah, karena Ahmad Yani tentang mereka dibunuh, semua jenderal-jenderal yang angkatan kelima itu dibunuh. Dan kami sendiri waktu itu disuruh bikin lubang di depan rumah. Apa maksud bikin lubang di depan rumah? Nanti kita suruh masuk sana, bunyi sirine, kita masuk dalam lubang, kita akan dibunuh. Begitulah kalau mereka berhasil dulu PKI ini, itu bahaya. Itu kita alhamdulillah muncul Soeharto. Makanya kita mengharapkan karena Soeharto juga hanya rusak dengan keluarganya, ya kita mengharapkan pemimpin yang hati-hati sesuai dengan amanah yang diberikan Allah. Iya. Mungkin Jazakallah khair. Ya, barakallahu. Sebenarnya dari mana muncul adu domba itu? Yang paling berbahaya itu adalah gerakan intelijen, Pak. Jadi memang dimunculkan kelompok-kelompok kontra, baik kontra pemikiran atau kontra gerakan. Di Amerika itu, Pak, kaum Yahudi itu membuat 2 lembaga untuk mengadu domba seperti ini, dan dia akan juga gunakan di negara-negara lain. Ada gerakan namanya affirmation defense. Jadi gerakan yang khusus untuk melakukan karakter assassination, Pak. Merusak kepribadian seseorang. Kalau ada tokoh itu kalau dianggap mengancam buat Yahudi, kepentingan Yahudi, maka dia akan dirusak pamornya, dirusak namanya, dimunculkan isu-isu untuk merusak kepribadiannya, ya, dengan segala macam isu yang dia buat. Kalau ternyata tidak bisa, masih saja dia menyampaikan hal-hal yang tidak disukai oleh mereka, maka yang bergerak adalah defamation, Jewish Defense League, kelompok yang dipimpin oleh Meir Kahane itu untuk eksekusi, Pak. Jadi bisa jadi ujungnya tokoh itu akan dibunuh sama mereka. Menurut Riyamizat Yakudu, waktu dia menjadi Kasat, sekarang jadi Menteri Pertahanan, di Indonesia itu ada 60.000 kaki tangan CIA. Ini bukan sembarang orang yang ngomong ini, Pak. Ya, dia paham betul. Ada 60.000 kaki tangan CIA di Indonesia ini, Pak. Di Indonesia ini ada 1.500 orang Yahudi, Pak. Pusat gerakan mereka ada di Manado. Ya, di Bekasi pun ada tokoh-tokohnya. Cuma mereka menyebar. Dan ternyata setelah kita lakukan penelitian, dari mulai VOC datang ke Indonesia, sampai kemudian Belanda itu melakukan penjajahannya, itu di sana ada tokoh-tokoh Yahudi yang menyertai dan yang mengarahkan, Pak. Saya mau tanya sama bapak-bapak semuanya, ada yang tahu nggak di mana pusat gerakan Yahudi di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Di mana? Hah? Apa? Tidak, Pak. Di Pondok Gede. Ini data dari Belanda, Pak. Kawan kita ke sana, Pak. Menyeleksi langsung data yang ditinggalkan oleh mereka di Belanda. Karena di Belanda datanya paling lengkap, Pak. Jadi pusat gerakan Yahudi itu ada di Pondok Gede, Pak. Kenapa Pondok Gede? Itu terjemahan dari Grand Lodge. Lodge itu pusat ibadahnya orang Yahudi. Pusat gerakan Yahudi itu di mana, Pak? Kalau Bapak yang ke pasar Pondok Gede, itu ada Ramayana. Di situ dulu, Pak, posnya Yahudi itu, Pak. Di bawah Ramayana itu masih ada kuburan tokoh Yahudi, Pak. Di situ pusat gerakan.
orang-orang pada gede sekitar itu yang tua-tua paham. Dulu di situ ada rumah setan yang disebut dengan rumahnya apa? Tempat ibadahnya kaum Yahudi itu. Dari situ mereka menggerakkan keagamaan yang ada di kampung sawah dan yang anti agama di lubang buaya itu, Pak. Jadi dia gerakkan PKI, dia gerakkan juga agama. Dia main di antara itu, Pak. Gerakan Yahudi ini. Pusatnya di Pondok Gede, Pak. Sekarang udah nggak ada, tapi waktu itu. Sekarang gerakannya sudah tahun 62 dilarang sama Soekarno. Kemudian mereka melakukan gerakan di bawah tanah. Adapun gerakan di bawah tanah masih ada Lions Club, Rotary Club, itu gerakan mereka semuanya. Makanya ini adalah bukan omong kosong. Ini adalah kenyataan. Ada gerakan Yahudi yang memang tidak ingin kita kuat sehingga mereka melakukan upaya untuk memecah belah. Ya, apakah dengan memunculkan anti pemikiran atau anti gerakan sehingga terjadilah kekisuran di tengah umat Islam. Nah, ini gerakan intelijen ini yang waktu itu kita bicarakan sama Z.A. Maulani, ya, Tabakin waktu itu, waktu kita berdiskusi diundang di satu perguruan tinggi di Semarang, saya sampaikan kelemahan umat Islam menurut saya, Pak, karena tidak paham intelijen. Beliau pun betulkan itu. Nah, ini yang harus kita waspadai, adanya gerakan intelijen yang akan merusak tatanan umat Islam. Jadi itu akan pembusukan dari dalam, Pak. Makanya kita tentu harus waspada dan kemudian berusaha untuk menguatkan, mengeratkan persaudaraan kita antar personal, antar keluarga, antar masjid, kemudian antar komunitas, ya, Pak, ya. Sampai menjadi kekuatan umat Islam yang tidak bisa ditembus oleh mereka. Karena menurut informasi yang kita peroleh dari kalangan intelijen, bahwa kelompok yang paling mudah diadu domba adalah kelompok umat Islam, Pak. Kenapa? Emosional. Ini yang tidak boleh kita emosional. Ya, kita harus rasional, tidak emosional. Sehingga apalagi kita punya agama yang lengkap ini, Pak. Tidak ada agama di dunia ini sehebat Islam. Itulah karenanya Bernard Shaw, seorang pemikir Inggris, mengatakan mau tidak mau dunia harus mempraktekkan Islam. Kenapa? Karena dua pemikiran besar dunia telah gagal mensejahterakan umat manusia, ya, yaitu pemikiran kapitalis liberal, ya, yang dipakai oleh Amerika, Eropa dan diikuti oleh Indonesia sekarang, tidak bisa mensejahterakan umat manusia. Terbukti telah mereka gagal. Kenapa? Mereka korbankan banyak orang demi kepentingan segelintir. Itulah pola kapitalis, ya. Sementara pola komunis mengorbankan kepentingan perorangan untuk kepentingan orang banyak. Komunis sudah gugur sebelumnya, Pak. Sehingga karenanya dua-dua ini sudah menunjukkan kegagalan untuk kesejahteraan umat manusia. Hanya tinggal satu, Pak, Islam. Islam ini memberikan hak individu, tapi juga memperhatikan orang banyak. Sehingga dengan itu tidak mungkin Islam tidak akan diterapkan. Menurut Bernard Shaw, ini akan terjadi ke depan. Mau tidak mau, dunia harus mengadopsi Islam sebagai pegangan mereka untuk mensejahterakan umat manusia ini. Barangkali itu, Pak. Jazakumullah khair. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Cukup menarik apa yang saya sampaikan. Tadi Ustaz sampaikan bahwasanya ada dakwah dari lisan, dakwah dari hal atau dakwah dengan perbuatan. Maka tidak ada solusi lagi yang tadi disampaikan kecuali dengan dakwah perbuatan. Hari ini sehingga saking jarangnya atau ilmu agama ini hanya ilmu Islam disutur. Hari ini seakan-akan ilmu Islam ini cuma hanya di tulisan saja dan hanya di lisan saja. Bahkan sampai saking pesimisnya sampai dibilang amilul Islam fil kubur. Orang yang mengamalkan Islam ini dikubur, yaitu para sahabat atau ulama-ulama. Maka yang saya tanyakan, bagaimana dakwah bil hal ini bisa dirasakan oleh masyarakat dari masjid? Yang mana solusinya tadi saya sampaikan bukan kita sudah tidak bisa berharap lagi dari partai, berharap lagi dari ormas, kecuali hanya di masjid. Bagaimana dakwah bil hal ini bentuk aplikasinya kita laksanakan mulai dari sekarang? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah kayaknya perlu ada kajian khusus pemberdayaan masjid. Ya, karena dari situ kita mulainya. Nabi memulai gerakan Islam itu dari masjid. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama kali dibangun apa? Masjid. Dari situlah terjadi kaderisasi. Ya, makanya
kalau masjid ini ingin maju, yang pertama kali harus ada imam tetap. Imam tetap yang hafal Quran dan kerja full time di sini. Imam inilah yang akan mengajari ibu-ibu, mengajari remaja, mengajari anak-anak, mengajari bapak-bapak. Dia full time di sini. Ya, untuk menghidupkan kegiatan, penyadaran, pemahaman dan seterusnya. Nah, imam ini kemudian dia masuk ke rumah-rumah, silaturahmi. Ya, ada masalah apa? Masalah keluarga dibantu diselesaikan. Kami dulu di Australia seperti itu, Pak. Sampai saya dicari sama polisi. Polisi datang mencari saya pas saya nggak ada. Setelah saya datang, Pak Ustadz tadi ada polisi nyari Bapak. Ya, ada apa? Nggak tahu. Ya udah saya paranin. Saya datang ke polisian sana. Ketika saya datang ke polisian, kenapa nyari saya? Oh enggak, cuma mau nanya. Itu dulu gereja sepi kok sekarang ramai gitu. Ya. Subhanallah. Kalau masjid ramai, maknanya apa? Masyarakat terberdayakan. Berarti kesadarannya sudah bagus. Saya lihat dari Aceh sampai Irian, saya jalan dari Aceh sampai Irian. Saya lihat ketika kuliah subuh, Pak. Pada saat subuh, ya rata-rata banyak atau sedikit. Ya, kalau sholat subuh itu sama seperti sholat Jumat, apalagi kayak seperti ini ramai begini, itu maknanya masyarakatnya agamis. Berarti udah bagus. Ukurannya subuh. Ya, makanya gerakan subuh ini yang harus kita kuatkan. Ya, adapun nanti bagaimana pemberdayaan berikutnya nanti kita akan bicarakan dalam kesempatan lain. Saya kira kalaupun nggak saya bisa ustadz lain, tapi temanya adalah pemberdayaan masjid. Ya, karena Allah menyebutkan tentang masjid ini sesuatu yang sangat esensial di dalam membangun kepribadian kaum mukminin. Ya, dari situlah kita akan membangun gerakan ekonomi, ya selain gerakan sosial, kemudian gerakan intelektual, ya kan, sampai kepada gerakan jaringan. Ya, kalau sudah sampai jaringan, maka itu tidak akan bisa dipatahkan. Nah, kekuatan jaringan ini yang masih kurang. Bayangkan data Dewan Masjid. Sekarang ini sekitar ada 840.000 masjid di Indonesia ini. Ya, yang aktif ada kegiatan jamaah dan kajian-kajian ini cuma 10,8%. Maknanya apa? Masih jauh sekali. Bahkan di banyak tempat masjid bukan lagi orang yang masuk, Pak. Kucing, kambing, ya binatang yang masuk, Pak. Karena nggak keurus. Ya, apalagi di pedalaman-pedalaman. Saya udah ke Irian dari Sorong, Fak-Fak, Kaimana sampai pedalaman Maroke, sampai pedalaman Jayawijaya. Sampai wilayah Irian Barat, ya, Manokwari. Kita lihat semuanya itu memang gerakan dakwah perlu ditingkatkan di sana. Ternyata yang kurang adalah dai-nya. Karena dai di sana nggak cuma ceramah, Pak. Kalau cuma ceramah nggak ada orang yang deket dia, Pak. Dia harus pandai cari ikan, dia harus pandai bertanam. Orang itu diajak makan, kasih makan. Ya, itu gerakan dakwah yang harus dilakukan di sana. Tidak cukup dengan ceramah. Apalagi di sana itu masyarakatnya banyak yang pemabuk. Makanya dai harus pandai bersilat. Bukan bersilat lidah. Betul-betul punya kemampuan bersilat untuk menghindari bahaya mabuk-mabuk mereka itu. Kemudian di sana dai juga harus kuat fisiknya. Kenapa? Alamnya, Pak. Ya, yang namanya nyamuk di sana nggak sekolah, Pak. Kalau udah nempel nggak akan pergi kalau darahnya banyak, Pak. Itu nyamuk sana. Makanya munculnya apa penyakit? Malaria. Ya, saya berdakwah dari kampung ke kampung pakai speedboat. Kita beli speedboat, masuk dari kampung ke kampung. Ya, pagi berangkat itu sungainya mereka besar-besar, Pak, kira-kira 100 meter lah sungai itu. Kita masuk dari kampung ke kampung itu pakai speedboat. Jadi terasa betul kekurangan dai. Ada anak muslim yang nganterin kami pakai speedboat itu. Ya, namanya Akbar. Waktu kita sholat, diajak sholat. Apa itu sholat? Nggak tahu dia. Tapi istrinya 2. Satu istrinya orang Makassar, satu istrinya orang Irian. Kalau poligami paham, Pak. Tapi sholat nggak paham, coba itu. Luar biasa tuh orang kan. Nah, pagi kami jalan, ya Pak ya, nggak terasa Pak, anginnya silih-silih kan, wung. Malamnya melodokin tuh
apa namanya? Kulit. Oh, pantas orang Irian itu hitam-hitam karena kuat terhadap apa? Sengatan matahari. Lah kalau kita seperti ini, ya kalau ya nggak kuat Pak, blodokin Pak, keluar itu apa? Kulitnya itu blodokin seperti itu. Makanya dai harus kuat. Ya, jadi kuat mentalnya, ya, kuat rohaninya, kuat fisiknya, juga kuat tulisnya. Untuk bisa bagaimana mensejahterakan orang di sana kan. Jadi memang itu dakwah yang perlu apa namanya kita upayakan, dan itu menarik sekali. Bagi dai yang punya misi Islam itu menarik sekali. Tantangan. Coba lihatlah Ustaz Fadlan itu. Ya, berapa banyak apa namanya kepala suku yang diislamkan, masyarakat diislamkan. Ya, kadang-kadang modelnya cuma sabun. Ya, mengislamkan orang dengan sabun, dikasih sabun suruh mandi. Ya, luar biasa itu. Ala kulli hal, ini gerakan masjid harus kemudian kita berdayakan semaksimal mungkin. Nanti perlu ada pembicaraan khusus tentang apa? Gerakan masjid ini. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mengikuti salah satu ceramah dari Habib Rizik. Beliau mengatakan bahwa jika kondisi masih seperti ini, apalagi kalau Ahok lolos dari jeratan hukum, maka tidak ada cara lain adalah revolusi yang akan dilakukan. Revolusi kita tahu bahwa jenisnya revolusi itu perubahan secara cepat. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dari perspektif hukum Islam revolusi itu apakah dibolehkan memberontak atau mengubahkan rezim pemerintahan yang kebetulan dibikin oleh orang muslim? Karena saya pernah baca di salah satu literatur dan juga keterangan dari ustaz bahwa memberontak katanya tak boleh walaupun pemimpin tersebut zalim, tapi selama pemimpin tersebut tidak menghalangi umat Islam untuk ibadah dan sebagainya, maka kita harus support walaupun zalim. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ini? Itu pertama. Pertanyaan yang kedua, sejak reformasi ini paham pluralisme yang menganggap bahwa semua agama sama, semua agama penghulunya akan masuk surga, itu mulai dimasukkan, dicobain ke anak-anak kita lewat pendidikan formal ya, sehingga mereka sekarang apa ya, itu mungkin merupakan pendangkalan dan mereka sekarang sudah menganggap ya agama rusak sama, yang penting kita berbuat baik pasti masuk surga. Bahkan saya pernah baca di bukunya Ulil Absar Abdallah, tokoh jaringan Islam liberal, dia mengatakan bahwa nanti di surga akan ketemu Nabi Muhammad dengan kaum itu, dengan Siddhartha utama, dengan tokoh-tokoh musyrik kafir. Yang penting berbuat baik, di sana akan bertemu semua. Nah, gerakan pluralisme ini sungguh sangat membahayakan akidah. Nah, bagaimana kita membentengi umat Islam dari gerakan masif ini, dan bagaimana sikap para ulama untuk menghadapi ini, karena serangan ini terus-menerus dihantamkan kepada umat Islam melalui media liberal, melalui segala macam cara mereka untuk mendangkalkan akidah Islam, sehingga Muslim suatu saat akan hilang rasa imanannya atau hiraunya. Islam dihina, yang penting buat kamu bisa makan istilahnya gitu. Nah, bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Barangkali ini pertanyaan terakhir karena waktunya sudah hampir jam 7. Barakallahu fikum Ustaz sekalian, dan sekaligus nanti sebelum kita bubar, jangan lupa salat sunnah 2 rakaat, salat isyraq, karena itu pahalanya seperti haji dan umrah. Ya, itu hadis dari Imam Abu Dawud. Pertama terkait dengan revolusi. Saya tidak setuju dengan revolusi dalam arti yang berdarah-darah, karena resikonya besar. Ya, kalau bicara revolusi pasti berdarah-darah. Ya, makanya tidak ada revolusi di dunia yang tidak berdarah. Dan itu resikonya besar, korbannya akan banyak. Ya, bahkan bisa menghancurkan negara dan rakyat. Saya nggak setuju itu. Tapi yang bisa dilakukan adalah revolusi konstitusional. Ya, upaya untuk merubah keadaan melalui konstitusi. Dan itu bisa dilakukan karena itu adalah hak undang-undang.
Kalau dalam bahasa Ustadz Bakhtiar itu revolusi putih lah. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, karena kita sebagai rakyat sudah tidak percaya lagi dengan keadaan yang ada, sehingga melakukan mosi tidak percaya, ya, melalui parlemen. Ya, kita bisa melalui parlemen. Jadi revolusi konstitusional. Nah, saya ingat Habib Rizik selalu mengatakan revolusi konstitusional, tidak hanya revolusi yang berdiri sendiri, tapi konstitusional. Nah, itu bisa dilakukan, dan insya Allah resikonya bisa diperkecil. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sehingga mereka cepat menyadari dan memperbaiki, ya, karena tujuan kita melakukan perubahan bukan hanya untuk memperbaiki keadaan hidup, ya, bukan hanya untuk sebatas supaya orang nganggur bisa kerja, orang miskin bisa tercukupi, tapi kita ingin lebih dari itu, ya, bagaimana umat manusia ini sejahtera dunia akhirat, ya. Jadi kesejahteraan itu bukan cuma duniawi saja, kita justru ingin duniawi ukhrawi, dan keadilan ditegakkan untuk semuanya. Yang terjadi sekarang adalah tembang pilih, ya, yang kemudian yang terjadi kedaliman-kedaliman yang luar biasa. Islam itu mengajarkan cuma dua, Pak, ya, kebenaran dan keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat-kalimat Tuhanmu itu mengandung apa? Kebenaran, kejujuran. Ya, benar beritanya, benar hukumnya. Dan adil hukumnya. Itulah Islam. Yang kita tuntut cuma dua, kebenaran dan keadilan. Dan saya yakin itu akan menjadi kepentingan setiap orang. Setiap orang ini kebenaran, setiap orang ini keadilan. Yang itu nggak akan didapatkan dengan pola-pola yang ada ini. Karena terjadi kenyataan bagaimana kekuasaan untuk mendukung kepentingan-kepentingan. Yang sekarang ini orang mengatakan demi rakyat, demi negara, bohong semua itu. Yang ada adalah demi kelompok, demi kepentingan. Ya, apalagi yang terjadi sekarang adalah oligarki. Oligarki itu kekuasaan dikendalikan oleh yang punya duit untuk jadi anggota, untuk jadi bupati. Seorang kandidat harus memiliki uang minimal 10 miliar. Untuk jadi gubernur ratusan miliar. Untuk jadi presiden, Gus Dur menyebutkan sampai 5 triliun. Itu kalau nggak punya uang siapa yang biayai? Naga-naga itu. Kemudian mereka akan mengendalikan kekuasaan itu. Ada kawan saya ingin jadi anggota dewan dari Partai Islam, dipanggil oleh salah satu naga itu. Ditawarkan, kami akan biayai semua. Kampanye kamu, kebutuhan kamu, yang penting bikin tanda tangan kesepakatan untuk ikut kehendak mereka. Nggak mau dia. Jadi sampai di situ mereka bekerja. Makanya link-link ini sudah mereka kuasai betul. Makanya inilah pentingnya revolusi konstitusional untuk mengembalikan kepada undang-undang dasar yang benar, ya, kepada aturan yang benar, kepada kesejahteraan yang benar, ya, kepada keadilan yang benar, kepada hak-hak yang harus diberikan buat masyarakat dan rakyat yang ada ini. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan pluralisme. Diadakan penelitian terhadap, ini disertasi doktor, penelitian terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah tinggi Islam. Ternyata ditemukan bukan ajaran Islam yang diajarkan, tetapi kebudayaan Islam. Dan yang paling menonjol adalah yang diajarkan tentang toleransi beragama dan multikulturalisme. Jadi bahasa liberalisme sekarang atau bahasa pluralisme itu sekarang diganti dengan multikulturalisme, ya, yang dipelopori oleh Eropa, Amerika, dan Australia. Nah, ini kemudian diterapkan paling dahsyat itu di dunia pendidikan, Pak. Ya, makanya buat apa anak-anak kita itu dicekoi teori Darwin? Buat apa itu? Udah nggak berlaku teori Darwin itu. Udah absurd, udah batil itu. Tapi masih diajarkan. Mahasiswa-mahasiswa di UI dan yang lainnya diajarkan teori Sigmund Freud. Apa itu Sigmund Freud? Mengajarkan kebutuhan dasar manusia, bukan agama. Bukan butuh hidup, tapi kebutuhan dasar manusia itu seks yang pertama. Itu yang diterapkan oleh negeri-negeri barat itu kan. Semua ada aturannya kecuali seks, ada free sex mereka. Nah, ini yang terjadi dengan mereka. Mereka ingin memaksakan di tengah-tengah umat Islam. Makanya muncullah gerakan LGBT. Ya, sehingga kemudian sekarang lagi tinjau ulang di MK.
Makanya kena itu batas akbar karena dia menentang LGBT. Jangan-jangan tertangkap media itu ada kaitan dengan usaha menggagalkan undang-undang tentang LGBT itu. Nah, ini kerja besar mereka ini, saudara sekalian. Makanya apa yang harus kita lakukan adalah menanamkan kebenaran dulu kepada umat kita, kepada masyarakat kita. Apa itu Islam yang sebenarnya? Ini harus kita tanamkan. Baru menjelaskan apa itu yang batil. Ya, seperti orang dokter, kalau ingin orang itu tidak kena penyakit, harus disehatkan dulu tuh orang. Sehatkan dulu, baru tangkal penyakit, kan begitu ya? Polanya begitu. Sehatkan dulu, sehingga ada daya imun untuk menangkal penyakit. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Kuatkan Islamnya dulu, pemahaman Islamnya dulu. Baru kita tangkal apa? Kalau bahasa Pak Nasir itu, binaan wadifaan. Membangun dulu, baru menangkal. Membangun dulu, baru menangkal. Nah, apa yang terjadi? Mereka sudah masuk ke media, lewat pendidikan dan sebagainya. Ini harus kita bersihkan. 3 cara mereka untuk menghancurkan umat Islam. Yang pertama, merusak agamanya. Dengan pemurtadan, Pak. Jadi pemurtadan ini terjadi. Kampung Sawah itu 20% masyarakat itu menurut data yang disampaikan oleh salah seorang RW di sana, itu yang kemudian menjadi Kristen, dimurtadkan. Tadi orang Betawi, Pak, Muslim tapi jadi Kristen. Kemudian yang kedua, merusak lewat fisik. Ya, melalui penyerangan, melalui makanan-makanan yang mengandung penyakit itu, ya, fast food dan sebagainya, junk food ya. Itu akan merusak kita, tubuh kita. Yang ketiga, melalui pemikiran. Dengan pluralisme, sekularisme, dan isme itu melalui pemikiran. Dan ini menurut mereka yang paling berhasil. Kenapa? Orang itu kena dengan penyakit pluralisme, penyakit isme itu, tapi dia tidak sadar. Ya, dia tidak merasa tersakiti. Otaknya dirubah sama dia. Makanya kita lihat banyak orang Islam, perilakunya tidak seperti Islam. Namanya Muslim, tapi otaknya otak Barat. Namanya Muslim, tapi perilakunya perilaku Barat. Makanya lihat aja, acara-acara umat Islam kebanyakan apa? Standing party. Ya, makan sambil berdiri. Itu dari mana itu? Dari pola Barat. Dia masuk kemana-mana sekarang ini. Nah, barakallahu, jadi pemikiran yang merusak ini bukan cuma saja di tataran media, tapi sudah masuk kemana? Ke pendidikan yang paling dahsyat, kemudian masuk kepada kehidupan kita melalui apa? Yaitu medsos, melalui internet, melalui media-media mainstream dan seterusnya, yang itu banyak dikuasai oleh mereka. Nah, dengan demikian kesadaran ini penting untuk kemudian melakukan penangkalan. Mudah-mudahan lain waktu kita akan bicarakan ada gerakan kebenaran dan ada gerakan kebatilan. Ini pun pembahasan yang akan dalam untuk kemudian kita melihat petanya bagaimana kita, bagaimana mereka, dan apa yang harus kita lakukan untuk menangkal semua itu. Tidak bisa hanya sekilas-sekilas saja. Padahal enggak, itu sekedar gambaran. Mudah-mudahan yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا